Baik, anak-anak sudah masuk room Zoom semua. Kalau sudah, Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu mau presensi terlebih dahulu ya. Ada Aziza, kemudian Bagus. Baik, sudah hadir semua. Untuk menambah semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Indonesia Raya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk yang pertama, kita lihat terlebih dahulu apa saja cakupan materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian Pancasila, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan ada contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang pertama yaitu kita membahas terkait pengertian Pancasila. Nah, jadi Pancasila secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu kata panca dan sila. Kata panca sendiri memiliki arti 5, kemudian sila memiliki arti asas atau aturan dasar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan serta kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, jadi dapat diartikan secara sederhana, Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia mengatur kita dalam kehidupan berbangsa dan juga mengatur bagaimana pemerintahan berjalan di negara Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah ada yang masih ingat apa saja isi dari Pancasila? Pancasila yaitu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa,
yang dilambangkan dengan logo bintang, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab dengan logo rantai, kemudian Persatuan Indonesia dengan gambar pohon beringin, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu lambangnya kepala banteng, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan logo padi dan kapas. Nah, itu dia terkait dengan arti Pancasila, kemudian isi dari Pancasila. Sampai sini paham ya? Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam materi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu berarti bahwa Pancasila menjadi dasar atau landasan dalam penyelenggaraan negara, khususnya negara Indonesia. Nah, jadi di sini terdapat dua kata kunci, yaitu dasar atau landasan, kemudian penyelenggaraan negara. Kemudian supaya kita lebih memahami apa sih arti Pancasila sebagai dasar negara, di sini Ibu ilustrasikan dalam sebuah bangunan, di mana fondasinya yaitu Pancasila. Nah, dalam bangunan di sini terdapat tiang-tiang penyangga seperti ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan atapnya yaitu Indonesia. Kemudian Ibu misalkan salah satu tiang kita ambil, bangunan itu akan tetap ada atau negara akan bisa berjalan, tetapi pasti akan terganggu. Tetapi jika kita mengambil fondasinya atau dasar negaranya yaitu Pancasila, maka bangunan tersebut akan runtuh. Jadi, jika dasar negara kita kuat, jika kita mengamalkan nilai dalam dasar negara tersebut, maka negara kita juga akan kuat. Begitu juga sebaliknya, jika suatu negara tidak memiliki landasan atau fondasi atau dasar negara yang kuat, maka negara tersebut akan runtuh. Oke, selanjutnya Ibu contohkan terkait pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilu di Indonesia itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Maaf, ini masih terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara ya. Jadi pemilu itu dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, hal itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Jadi, seluruh aturan yang ada di dalam negara Indonesia itu harus berlandaskan pada Pancasila. Jika ada suatu aturan yang tidak berlandaskan pada Pancasila, maka aturan itu dapat dihilangkan atau dihapus. Bagaimana caranya? Kita bisa melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi, di mana nantinya Mahkamah Konstitusi akan mengadili atau menentukan apakah undang-undang tersebut sesuai dengan aturan Pancasila atau tidak. Nah, jika suatu undang-undang tersebut tidak sesuai dengan aturan Pancasila, maka undang-undang tersebut dapat dihapuskan atau dihilangkan. Nah, itu dia terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara, khususnya kehidupan negara Indonesia. Nah, sampai sini paham ya? Apakah sudah ada pertanyaan? Kalau belum, Ibu lanjutkan terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa bangsa Pancasila dijadikan sebagai pedoman, pemberi arah atau petunjuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait pemahaman kita terhadap
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Ibu mau memberikan ilustrasi seperti kita membeli HP. Jika kita membeli HP, terdapat buku petunjuk, di mana di dalam buku petunjuk tersebut kita dapat melihat bagaimana cara-cara penggunaan HP supaya bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, jika kita menggunakan handphone kita sesuai dengan buku petunjuk yang ada, tentunya handphone tersebut akan bermanfaat bagi kita. Nah, seperti halnya jika kita menggunakan Pancasila sebagai dasar-dasar kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jika kita menjalankan Pancasila, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan kita akan sejahtera, aman, sentosa. Begitu pula sebaliknya. Orang yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila atau seperti tadi misalnya diumpamakan jika kita membeli HP tidak digunakan sesuai petunjuk, maka HP tersebut akan cepat rusak. Begitu juga dalam kehidupan, maka kita akan mengalami kesusahan karena kita tidak bertindak sesuai dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada sebagai pedoman, sebagai pemberi arah, kemudian sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai warga negara yang baik harus taat terhadap apa yang menjadi aturan dalam kehidupan di Indonesia. Kemudian selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu penerapan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ Ibu masukkan gambar terkait dengan berbagai agama yang ada di Indonesia. Jika kita mengamalkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Kita tidak boleh mencaci atau memaki agama lain. Seperti halnya jika kita berteman dengan teman kita yang beda agama, kita juga harus menghormati, harus menghargai. Kemudian yang selanjutnya, yaitu penerapan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini diartikan sebagai warga negara kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam negara. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang bersekolah, di mana kita semua berhak mendapat pendidikan, mendapat penghidupan yang layak. Karena itu, kita harus bersikap adil terhadap sesama untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian contoh yang lain yaitu penerapan sila ketiga terkait persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ketiga ini banyak sekali contoh yang dapat kita ambil. Penerapannya bisa melalui kita belajar tarian daerah, kemudian gemar menggunakan bahasa Indonesia, kemudian membeli produk Indonesia, melaksanakan upacara bendera dengan tertib, senang menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, seperti tadi Ibu contohkan sebelum pembelajaran menyanyikan lagu nasional. Itu juga merupakan salah satu bentuk persatuan Indonesia karena kita menghargai dan mencintai negara Indonesia. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan dalam penerapan sila ketiga ini. Itu seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian ada penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ di gambar terlihat bahwa ada orang yang sedang bermusyawarah. Nah, ciri khas bangsa Indonesia sendiri dalam mengambil keputusan, kita bisa melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, di dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus bisa menerima keputusan bersama. Kita harus bisa legowo, mendapatkan kritikan atau saran dari orang lain.
Contoh musyawarah mufakat juga terdapat di dalam kelas, misalnya pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS. Nah, hal itu bisa kalian lihat di lingkungan sekitar kalian sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang bersekolah, di mana banyak sekali contohnya dalam kegiatan sekolah, seperti menghargai teman, membantu teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan teman, atau misalnya, oh teman ini jelek, nggak mau bantu. Nah, bukan seperti itu. Tetapi kita harus saling membantu antar teman, harus menghormati, tidak boleh membanding-bandingkan. Nah, berikut terkait nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi atau bagian dari Pancasila. Nah, selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila juga memiliki fungsi lain. Yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang berarti bahwa setiap bangsa memiliki jiwa masing-masing. Nah, begitu pula dengan Indonesia memiliki jiwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila berfungsi dan berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, setiap muatan materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti tadi bahwa setiap aturan, jika ada yang bertentangan dengan Pancasila, maka dapat dihilangkan atau dihapuskan. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, di mana pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita luhur dan tujuan negara. Pancasila memuat cita-cita dan tujuan negara yang berhak dicapai bangsa Indonesia. Hal tersebut terdapat dalam alinea kedua dan keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, Pancasila sebagai filsafat hidup, di mana Pancasila merupakan hal yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam. Nah, itu dia materi pembelajaran kita hari ini terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, apa sih kesimpulan dari pembelajaran tadi? Kesimpulannya itu yang pertama terkait Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila digunakan sebagai landasan aturan dasar dalam. Kemudian Pancasila sebagai pandangan sebagai pedoman, pemberi arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan negara. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, sampai sini paham ya? Apa anak-anak ada yang mau bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, untuk penugasan yaitu mengerjakan aktivitas 1.2 halaman 7 dan aktivitas 1.3 halaman 13 di buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 ya. Kemudian Ibu minta untuk anak-anak membaca materi selanjutnya. Baik, sampai sini tidak ada yang mau ditanyakan.
Sudah paham semua ya? Kalau gitu, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan membaca materi selanjutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jangan lupa apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.